Alhamdulillahilladzi Warahmatullahi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat ngaos semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja di hari ini di bulan baru di bulan November 2021 di tanggal 5 mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah dan tentu saja mudah-mudahan keluarga kita juga semuanya disehatkan oleh Allah dan diistiqomahkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi kepada wasallam. keluarga, sahabat, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita insya Allah selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngawas semua, kita akan langsung saja kali ini di surat Quraisy bersama dengan guru kita Ustadz Heri. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Apa Kang kabarnya, Fatih. Ustadz? Alhamdulillah khair, baik semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan di sini Kang Fatih dingin. Sama di sini juga baru Oh turun sama. hujan pada maghrib. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah berkah rahmat dari Allah atas Amin. turunnya hujan ini, Ustadz ya. Insya Allah. Amin. Baik, Ustadz, di Quran. surah Quraisy kita Nah, akan lanjutkan kembali. Kemarin surat Al-Ma'un, sekarang surat Quraisy. Mangga silahkan, Ustadz. baik. Terima kasih Kang Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat ngaos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan usia agar senantiasa kita diberikan kekuatan dan bisa semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena pada dasarnya ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah memberikan kebahagiaan yang lebih, yang kuat, yang banyak kepada kita, sehingga setiap waktu, setiap saat bersyukurnya kita membasahi lisan kita. Karena pada dasarnya Al-Quran ini adalah yang Allah sampaikan, wa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik daripada apa-apa yang manusia kumpulkan. Jadi di dalam surat Yunus itu Allah sampaikan Al-Quran huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada yang manusia kumpulkan. Masya Allah. Kecenderungan manusia mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan uang, mengumpulkan semuanya, kendaraan. Tetapi ketika orang mendapatkan Al-Quran, maka berbahagialah dengan Al-Quran itu, karena lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan itu. Jadi kita ingin berlama-lama bersama Quran, maka kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang yaitu karena lamanya mereka bersama Al-Quran interaksinya. Sahabat ngaos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat. Ya, kita perhatikan dari beberapa huruf dan beberapa tanda madlin di sana di akhirnya. Ya sukun ya, dan waw sukun itu madlin ketika berada di akhir ataupun disukunkan sebelum huruf akhirnya, seperti itu. Dua huruf satu huruf sebelum huruf yang akhir, seperti itu. Nanti saya bacakan, diperhatikan huruf demi hurufnya. Kita disiplin dalam membaca huruf demi hurufnya agar huruf yang kita baca tersebut mendapatkan 10 kebaikan. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Begitu kita bacakan seluruhnya. Nah, nanti sekarang saya akan membahas satu ayat demi satu ayat untuk memperhatikan huruf, makhrajul hurufnya, sifat hurufnya yang kita sering mendengar, ya, sehingga kita sinkronkan dengan materi ataupun teori makhrajul huruf tersebut seperti itu. Perhatikan di sini ayat pertama saya baca li'ilafi huruf fa, ingat makhrajul huruf fa, ujung gigi seri atas yang dua ini bertemu dengan bibir bawah bagian dalam di sini. Nah, ini kata Imam Jazari min batni syifa, yaitu bertemunya dua gigi seri atas dengan perutnya bibir nih. Nah, jadi kita baca jelas li'ilafi. Jadi kalau kita sukunkan, kita matikan huruf fa tersebut, kita baca misalnya af. Nah, itu terasa tuh af, tersentuh makharijul huruf fa tersebut. Jadi tidak ada lagi membaca fa yang salah, yang kurang tepat, yang tidak ada udaranya. Nah, kadang-kadang kita mendengar alam tarokai papa ala. Nah, begitu. Nah, itu pertemuan dua bibir, bukan gigi. Kalau pertemuan dua gigi tentu alam taro kaifa fa, keluar udara otomatis. Jadi kalau sudah makhraj hurufnya benar, oh insya Allah akan keluar sifatnya. Samalah dengan seseorang tersebut. Kalau jasmaninya kuat, maka sifatnya yang penyabar akan muncul, sifatnya yang pemalu akan muncul, seperti itu. Begitu juga iman yang kuat, begitu juga. Nah, gambaran dari huruf demi huruf kita baca, makhrajul hurufnya benar, pasti sifatnya akan benar, seperti itu. Dengan kita mempelajari talaki tersebut. Ya, saya ulang lagi. Li'ilafi, fi, fa, fi, fu, af, if, uf. Benar bacaannya. Kemudian Quraish, ro-nya tebal, u-nya tebal, qaf, ya. Roish, di sini ada madlin. Madlin itu ya mati. Ya, sebelumnya fathah. Ro-nya fathah, kemudian berhadapan dengan huruf ya. Nah, ini bisa dibaca 2, 4 dan 6, ya. 2, 4 dan 6. Perhatikan, ya. Di ilafi Quraish. Kita pilih 4 saja. Li'ilafi Quraish. Ingat, huruf sya tafasi, menyebar seluruh rongga mulut. Ya, ash, ish, ush. Ya, jangan malu-malu mengucapkan huruf sya. Li'ilafi Quraish. Itu ayat pertama. Adapun ayat kedua, masih posisinya i, di sana ada ya mati, kepalanya saja, itu 2 harokat. La, fi, fa lagi, ila fihim, ha besar di pangkal tenggorokan, ya, al halku, ya, di al halku ini tenggorokan, al halku di bawahnya itu disebut huruf h dan a. Ila fihim, him jelas, hati-hati mengucapkan ila fihim nggak jelas, ya, harusnya huruf h-nya besar. Ila fihim, nah h-nya besar. Ila fihim rihlatash, ri-nya tipis, hanya ingat hahihu ya. Jadi huruf h-nya harus benar bacaannya, ya. Ha. Ila fihim rihlatash, sa-nya lagi yang kita bahas tadi, rihlatasyita'i was-shayf. Soif, fa, keluar lagi. Ya, kita lanjutkan. So, madlin lagi bertemu ya, so-nya fathah. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga. Ayat ketiga, falya, ya, ain. Perhatikan ainnya. Falyabudu. Ain ini adalah tawasud. Tidak syiddah, tidak rokhwah, tapi tengah-tengah. Ya, tidak keras, tidak juga mengalir, tapi tengah-tengah. Falyabudu rabb
rabba hadzal bait. Ini madlin juga, fathah bertemu dengan ya. Ya, kita sukunkan huruf ta terakhirnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Iya. Ayat berikutnya ayat terakhir, alladzi, itu majais dibaca 4 harokat. Kalau thariqah syatibiyah dibaca 4 harokat. Boleh sih 2 ya, thariqah thayyibah, tapi kalau kita menggunakan di pondok Quran, pesantren pondok Quran menggunakan thariqah syatibiyah. Ya, dibaca 4 harokat. Alladzi ato, qalqalah ya, ato huruf isti'la dan qalqalah sifatnya huruf to ini. Alladzi ato tebal dan memantul. Alladzi at'amahum min ju'in, ju'ain min ju'in ditahan, nya masuk ke al-khayshum ya, karena tanwin bertemu waw. Min ju'in wa amanahum ditahan, wa amanahum min khauf. Kha madlin lagi bertemu waw mati. Kha fathah bertemu waw mati, berarti itu madlin juga. Min khauf, kita ambil 4 harokat. Gitu ya. Jadi bacaannya seperti itu. Kita jelas huruf demi hurufnya, kita disiplin panjang pendeknya sehingga konsisten dalam baca matnya. Insya Allah setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu. Di sana ada pakai alif lam. Maknanya alif lam wal hasanatu yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu maknanya jelas pahalanya insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Semangat terus membaca Quran dengan tajwid, waratil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, itulah diperintahkan Allah kepada kita. Barakallahu fikum jami'an. Saya contohkan sekali lagi Kang ya. Membaca dari 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Begitu. Jadi gunanya tetap konsisten. Barakallahu fikum. Gitu Kang Fatih, enggak silakan. Baik, syukron Ustaz. Alhamdulillah kita akan coba mengundang sahabat yang sudah raise hand. Ada sahabat Heni di Jambi, mangga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Baik, syukron. Silakan Ustaz. Ya, ada 2 huruf yang harus didisiplinkan lagi, dikuatkan membacanya. Pertama huruf fa. Nah, jadi huruf fa ini memang kebanyakan selalu tidak tepat
kebanyakan membacanya karena fa ini sesuatu yang harus dituntut untuk diperhatikan dari sifatnya. Pertama makhraju hurufnya saya ulang sekali lagi. Jadi ujung lidah ya, ujung gigi seri atas nih bertemu dengan bibir bawah bagian dalam seperti ini nih. Nah, nyentuh. Nah, gitu. Nah, itu dibaca dan keluarkan udaranya. Li'ilafi, fi. Nah, jadi jelas, tidak pa. Kalau pa itu udah makhrajul hurufnya tidak tepat. Kadang-kadang bertemu dengan bibir sama bibir. Sementara itu makhrajul huruf fa itu jelas sekali. Ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam sini. Nah, coba saya contohkan sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Tadi ilafihim juga gitu seperti itu. Ilafihim. Nah, fa-nya harus keluar udara. Seperti itu. Satu lagi huruf yang berkaitan dengan huruf ro. Ro itu kalau tasdid, ya, kata ulama tajwid cukup. Memang kata Imam Jazari wa akhfi takriran idza tusaddadu. Sembunyikan huruf ro iya tasdid. Maknanya cukup menempelkan ujung lidah ke langit-langit atas yang di bagian depan mendekati gusi. Ar-ro, ar-ro. Tidak ar-ro tapi ar-ro. Tebal. Dan dia mempunyai sifat ini takrir, tapi kalau tasdid itu disembunyikan apanya getarnya. Ar-ro, ar-ro. Begitu perbaikannya, Kang Fatih. Baik. Syukron, Ustaz. Ya, terima kasih banyak syukron untuk Bu Heni di Jambi. Kita akan lanjut ke Bu Ayu Asista. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sahabat Ayu yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan sekali lagi huruf fa dan cara berhenti madlin. Ya, huruf fa tadi sudah saya keluarkan lagi. Li'ilafi, fi, keluar udara. Kemudian pas madlin di akhir Quraisy itu ya. Kemudian hadzal bait. Nah, itu 4 harokat aja kita gunakan. Bait ataupun yang terakhir min khauf gitu. Ya. Paham ya? Ayo. Coba contohkan satu lagi, satu surat, coba satu ayat terakhir yang apa yang di awal. Li'ilafi Quraisy, coba silakan. Li'ilafi Quraisy. Nah, gitu ya. Tidak Quraisy tapi Quraisy. Jelas. Fa-nya seperti itu juga. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Ya. Amin. Syukran katsiran Ustaz. Afwan. Baik, Silakan. selanjutnya silahkan untuk Ibu Erlina Bunda Rizki, sahabat Erlina Bunda Rizki, mangga. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masya Allah, alhamdulillah. Ini saja huruf sya, Bu Erlina. Ya. Huruf sya coba ikuti saya. Sya. Sya. Shi.
Shi. Shu. Shu. Ash. Ash. Nah, itu. Jadi menyebarnya memang menyebar ke seluruh rongga mulut huruf sya itu. Jadi jangan malu-malu pengucapan liila fi Quraish. Nah, seperti itu. Li'ila fi Quraish. Quraish. Coba. Quraish. Nah, ila fihim rihlatash. Nah, coba gitu kan. Coba. Ila fihim rihlatash syita. Rihlatash. Rihlatash. Coba. Rihlatash syita. Nah, gitu. Jadi huruf sya apalagi tasdid. Makanya kalau tasdid otomatis 2 huruf di sana. Rihlatash. Tasdid matikan dulu 1 huruf baru huruf keduanya. Sya keduanya. Rihlatash syita. Jadi tafashi itu sifat tafashi huruf sya itu menyebar ke seluruh anggota mulut ya, rongga mulut ini. Nah, seperti itu. Ash ish sehingga bacanya semakin jelas. Begitu ya? Baik, Ustaz. Latihan, afwan. Baik, syukron untuk Teh Erlina. Kita lanjut ke sebentar. Ada Bu Eka, silakan. Sahabat Eka, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, Barakallah TK, perhatikan huruf yang bersangkutan termasuk huruf sya. Sekali lagi saya ulang ya. Li'ila fi Quraish. Nah, gitu ya. Itu saya ulang. Kemudian satu lagi huruf kha. Kha alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba min khauf, coba. Min khauf. Nah, kho-nya ditebalkan lagi kho. Coba kho. 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 Nah, gitu latihan. Min khauf. Silakan. Min khauf. Nah, gitu. Jadi huruf kho itu memang tebalnya mau kho mau khi mau khu tetap dikeluarkan memang semaksimal mungkin agar semakin jelas hurufnya. Gitu ya. Mereka barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Syukron untuk Teh Eka, kemudian Teh Vise Erfitri, silakan. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iya. Barakallah. Teh bisa perhatikan huruf ininya, huruf fa. Sekali lagi. Bacaan yang lain sudah bagus. Alhamdulillah makhrajul hurufnya. Tinggal huruf fa disempurnakan lagi sedikit aja. Udah bagus bacaannya. Coba saya mau mendengar. Coba af. If. Fa atau ha Ustaz? Fa. Wow. Af. If. Uf. Ya, perhatikan. Li'ilafi. Fi, coba. Li'ilafi
fi Nah, Quraisy. V-nya Kurang masih ini. ya? Ya, kurang keluar Fi. udara. V. Jadi Oh, ujung gigi ini, fi. seri ini Ah, bertemu dengan bibir bawah bagian dalam sini. Nah, sini. Sini. fi. Jadi Oh, liila fi fi. Quraisy. Coba. Liila fi Nah, V. Quraisy. Coba V. Fi. V, af. Fi. Fi. Af. Nah, di sini keluar udara, sini lagi-lagi. Nah, gini. Nah, Ah, kalau kita matikan af, itulah makhrajul ah. hurufnya, huruf fa. Ya. Oh, iya ya. Ah, Baik, Ustaz. jadi nanti latihan terus huruf fa-nya, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pengucapan huruf fa sehingga semakin fasih. Intinya setiap huruf itu memang harus kita pastikan. Teh bisa. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, syukron untuk Teh Fise. Kemudian ada Bu Nur Kolbiah, mangga silakan. Teman-teman Kang Fatih. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Nur Kolbiah. Perhatikan huruf ininya huruf sya, ya. Huruf sya bacanya yang lain sudah bagus, tinggal huruf sya-nya dikuatkan lagi, tafasyinya karena menyebar. Sifatnya tafasyi. Liila fi Quraisy. Nah, ash terasa terdengarnya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Seperti itu. Coba diulang dua ayat tersebut. Iya, Ustaz. Coba diulang. Ila fi Quraisy. Nah, Quraisy. Coba. Quraisy Iya, terus. ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah mulai bagus. Tinggal dikuatkan terus, dilatihan terus, ya. Teh Nur, liila fi Quraisy. Nah, dikuatkan lagi terus huruf sya-nya. Sya, shishu. Cara latihnya biasakan disukunkan ash, ish, ush, seperti itu, ya. Ash, ish, us. Ya. Gitu terus. Nah, gitu terus bacaannya. Barakallahu fiik. Ya. Afwan, Teh. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Kali ini ada sahabat Arsyad, silakan. Maaf Ustaz, saya ibunya. Tadi lupa mengganti Mangga. namanya. Ahlan, silahkan. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dina. Ya, Ibu Dina, mangga. silakan Bu Dina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Iya. Huruf ini perhatikan Ibu sama dengan yang awal tadi huruf fa. Jadi saya ngikut aja pa jadi. Huruf fa ini memang makhrajul hurufnya tolong diperhatikan semua para peserta ngaji ngaos yang dimulakan oleh Allah.
Saya ulang sekali lagi. Jadi huruf fa itu gini aja proses posisinya. Dia memiliki sifat fa itu hamas, keluar udara. Nah, kemudian selain dia hamas, makharijul hurufnya seperti ini. Gigi seri atas, ujung gigi seri atas ini. Bertemu dengan bibir bawah ini, bagian dalam sini nih. Nah, di sini pas di sini nih, sini. Nah, kalau kita baca af, tersentuh tuh langsung. If, uf. Nah, tersentuh tuh if, uf. Nanti otomatis keluar udaranya. Ya, karena kebanyakan saya perhatikan fal ya budu, seharusnya fal ya budu. Begitu ya yang terakhirnya min ju'in wa amanahum min khauf. Tadi tidak keluar udara. Seharusnya min khauf. Gitu, Ibu ya. Iya, iya. Bu Dina, memang apa yang lain sudah bagus, apa makhrajul huruf ini biasakan memang apa agak lebih detail lagi, lebih hati-hati gitu lah. Tinggal keluar udaranya saja Ibu, sehingga mudah-mudahan dalam membacaan min khauf. Coba sekali lagi dulu. Min khauf. Nah, gitu. Ada keluar udara. Terakhir terdengar, baru terdengar desisan udaranya keluar. Barakallahu fikum Bu Dina. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, syukran. Ya. Nampaknya juga waktu Ustadz, mohon izin. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait tadaburnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sahabat Ngaos dan Kang Fatih dalam rutinitas kita bersama Al-Quran. Semoga walaupun sebentar ya dalam pada maghrib sampai isya ini menjadikan hujah kita nanti kepada Allah. Allahumma ja'al Al-Quran hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai argumentasi bagi kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. La hujatan alaina, bukan hujat, bukan yang menjerumuskan kita kepada kesengsaraan, yaitu ataupun kesempitan nanti di akhirat. Nauzubillah. Nah, walaupun sebentar, tetapi dengan sebentar ini mudah-mudahan menjadi hujah bagi kita, argumen untuk kita kepada Allah. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran. Memperbaiki bacaannya termasuk bagian adalah mencintai Al-Quran. Kita bahas sedikit saja tentang Al-Quraisy ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Allah berfirman di ayat surat Al-Quraisy ini dengan 4 ayat. Li'ila fi Quraisy. Di sini dijelaskan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang. Ya, berdagang dari Madinah ataupun dari Mekah ke negeri Syam. Ya, ketika saya berada di Jordan, kita sempat mengunjungi makam. Kalau makam itu bukan kuburan ya, tempat berhentinya sahabat. Salah satunya sahabat yang terkenal kaya raya yang dijamin masuk surga, termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat dijamin masuk surga. Nah, kita berada di makamnya. Makam itu mana tempat berhentinya ketika berdagang, yaitu di Jordan, yaitu negeri Syam. Seperti itu, negeri Syam. Ya, Masya Allah, itulah yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy yang suka berdagang, pergi ya suatu tempat karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Ila fihim, yaitu kebiasaan apa? Mereka perjalanan dagang. Mereka hingga kecukupan pangan, stabilitas, keamanan. Jadi sahabat itu jagonya dagang, bisnis, ya. Tetapi dia juga penghafal Quran. Nah, jangan dibalik. Kadang-kadang kita ingin bisnis saja karena banyak uang, gitu ya. Tapi penghafal Qurannya lupa, nggak mau menghafal Quran. Nah, mungkin bahasanya kalau kami di Pondok Quran ini kita balik aja lah. Penghafal Quran juga berbisnis gitu, seperti itu. Jangan sampai berbisnis aja dimunculkan, tapi bab menghafal Quran karena sulit nggak mau gitu ya. Nah, kita berharap mereka ini pedagang yang sukses karena menghafal Quran, seperti itu. Makanya kebiasaan mereka itu pergi keluar ya, pergi keluar untuk ila fihim rihlah kebiasaan mereka berjalan untuk berdagang dengan bahasa adalah rihlatas syita iwasoif, yaitu berpergian pada musim dingin. Syita itu adalah musim dingin, as-soif itu musim panas. Ya. Jadi kalau musim dingin, yaitu kalau kita perhatian kalau di Madinah itu malamnya panjang. Begitu juga kalau kita ke Turki ataupun ke Jordan, musim dingin. Ya. Kalau musim panas, siangnya yang panjang.
Seperti itu. Jadi kebanyakan mereka menggunakan waktu-waktu berdagang seperti itu. Di musim dingin maupun di musim panas. Ila fi mrihlatas, jadi kebiasaan mereka berdagang baik di musim dingin maupun di musim panas. Kemudian falyabudu, Allah memerintahkan kepada kita di ayat Quraisy ini, yaitu Allah memperingatkan kepada kita mereka agar kita memang ketika diberikan kemudahan untuk untuk berdagang, kemudahan untuk rezeki, kemudahan untuk keamanan, kenyamanan, pangan, sandang pangan, maka ingatlah kata Allah, falyabudu. Allah memberikan mereka agar beribadah kepadanya saja, ya. Falyabudu Rabb hadzal bait, beribadah kepadanya tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Makanya kita dituntut akidah kita yang kuat, tauhid kita yang kuat, ya. Jangan sampai mensekutukan Allah, ataupun jangan sampai kita diberikan rezeki yang banyak tapi kita syirik kepada Allah, nauzubillah. Kita tadabbur kita dalam surah Al-Qasas luar biasa. Ya, jadi ketika kita berdagang dengan dagangan yang jujur, ya, dengan perdagangan yang dicontohkan oleh Rasul, dengan kuantitas yang banyak, walaupun harganya sedikit untungnya, tapi dengan kuantitas yang banyak itu dikalikan lebih banyak untungnya, seperti itu. Daripada sedikit tetapi banyak ambil keuntungan, sedikit lakunya. Tidak seperti itu. Rasulullah biasanya banyak menjual barang, ya, walaupun dengan keuntungan sedikit tetapi banyak orang membelinya, seperti itu. Jadi banyak untungnya akhirnya kalau dikumpul-kumpulkan. Kalau seperti pasir dikumpul-kumpulkan kan jadi gunung akhirnya, seperti itu. Nah, wal ya'budu, menyekutukan dengan sesuatu pun. Quraisy ini adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di Mekah. Jadi di Mekah kebiasaan mereka berjalan ke negeri Syam, berdagang, ya, sehingga mereka berusaha untuk melakukan perdagangan-perdagangan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, di umur 12 tahun beliau diajak pamannya berdagang seperti ke negeri Syam, seperti itu. Sudah berdagang dari mudanya, ya, karena memang terkenal jujur. Maka kejujuran tersebut banyak orang mengamanahkan untuk jualan dagangnya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa kelebihan harta yang Allah berikan. Tapi semakin jujur semakin amin. Makanya disebut Rasulullah SAW itu amin, orang yang jujur, seperti itu. Aman kalau menyimpan uang, menyimpan harta ke beliau itu aman. Tidak ada, kalau kita kan uang untuk didagangkan justru diambil ataupun hilang uangnya. Kepada Rasulullah SAW, termasuk istri beliau yang pertama, Ibunda Khadijah, menitipkan uang itu insya Allah berhasil. Ya, Masya Allah. Begitulah amannya beliau, aminnya beliau dalam menjaga harta-harta. Terakhir, alladzi atamahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa itu yang memiliki bait Ka'bah tersebut? Alladzi adalah atau amahum, yang telah memberikan kepada kalian atau amahum, yaitu makan. Min ju, dari kelaparan kalian. Ya, kita sebenarnya lapar, tapi kalau sudah Allah berikan mudah kan, maka kita diberikan kenyamanan dalam makan dan minum, maka banyak bersyukur kepada Allah. Wa amanahum, dan mengamankan kalian, memberikan kenyamanan kepada kalian, mengamankan kalian itu, mereka itu yang berjualan itu min khauf, dari ketakutan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidnya surat Al-Quraisy ini luar biasa, ya. Kita tidak pernah takut, kita tidak pernah merasa sesuatu berkurang kalau kita memang beribadah sesungguhnya, tauhid kita kepada Allah. Tujuan kita hanya Allah, maka Allah penuhi kenyamanan hati kita, ketenangan hati kita, dan kenyamanan jiwa raga kita, terjauhkan dari sesuatu yang sifatnya dapat menakutkan kita. Nah, jadi surat Al-Quraisy ini sekali lagi Bapak dan Ibu, para asatidz ustazat yang dimuliakan oleh Allah, para santri, maka diusahakan bacaannya dengan benar, tajwidnya, dan kita tadaburi bahwa tujuan hidup kita hanya Allah, dan juga beribadah kita hanya kepada Allah, tidak pernah menyekutukan satupun jua. Dan Quraisy ini suku terbesar di kota Mekah yang merupakan cikal bakal, yaitu Rasulullah SAW, yang dimana berada di awalnya di kota Mekah. Semoga kita semakin dekat dan dekat kepada Allah dengan Al-Quran ini. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, syukron Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Nah, dan juga terima kasih banyak kepada sahabat yang ikut di acara Ngaos. Ini meskipun sebentar, tapi mudah-mudahan tadi Ustaz sampaikan menjadi hujah kita
insya Allah sama-sama saling mengingatkan untuk istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran walaupun 1 pekan sekali, tapi mudah-mudahan memberi dampak yang berarti bagi bacaan Al-Quran kita, bagi kedekatan kita dengan Al-Quran insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah Sama-sama Kang di Bobby. pekan yang akan datang kita akan berlanjut kembali. Mari kita sama-sama sahabat semua tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan yang akan datang di surat Al-Fil insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا